Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Kota Palopo. Kali ini saya akan berbagi dengan kamu tentang 7 research gap yang akan membuat penelitian kamu lebih relevan dan berdampak. Salah satu tantangan terbesar kita dalam penelitian adalah menemukan celah atau gap penelitian yang belum banyak dieksplorasi oleh penelitian sebelumnya. Padahal research gap atau celah penelitian ini sangat penting bagi peneliti karena di sanalah peneliti akan memberikan kontribusi yang nyata dan juga unik. Tapi apa itu research gap? Nah, secara sederhana, research gap atau gap penelitian adalah pertanyaan atau masalah yang belum terjawab pada penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena ada kekurangan data, perbedaan sudut pandang, atau hal-hal lain yang luput dari penelitian sebelumnya. Untuk itu, kita perlu memahami tentang 7 research gap. Salah satunya adalah yang dirumuskan oleh David and Mills pada tahun 2017. Nah, penjelasan ini akan membantu kamu untuk menyusun research gap atau penelitian yang lebih relevan dan berdampak. Yang pertama, evidence gaps atau kesenjangan bukti. Hal ini terjadi ketika hasil penelitian berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Contohnya, ada penelitian yang mengatakan bahwa media sosial itu membuat orang lebih bahagia karena saling terhubung. Tapi ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa media sosial justru membuat orang lebih depresi dan mudah stres. Keduanya sama-sama sahih, tapi hasilnya bertentangan. Nah, ini menjadi celah bagi penelitian baru yang bisa menjelaskan kedua dari perbedaan tersebut. Kedua, knowledge gap atau kesenjangan pengetahuan. Ini kita dapat lakukan ketika ada kemudian satu topik yang minim untuk dibahas atau bahkan belum pernah diteliti. Misalnya, ada penelitian yang mengatakan satu obat efektif untuk menyembuhkan, tetapi belum ada kemudian penelitian yang berbicara tentang efek jangka panjang dari obat tersebut. Nah, ini peluang besar untuk mengisi kekosongan dari pengetahuan tersebut. Ketiga, practical knowledge gap atau kesenjangan antara pengetahuan dan juga praktik. Di sini, penelitian yang ditemukan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Contohnya, banyak penelitian yang mengatakan bahwa pengajaran berbasis proyek itu sangat efektif, tetapi kemudian masih banyak sekolah-sekolah yang kemudian menggunakan metode mengajar ceramah. Nah, artinya di sini ada pemisah antara teori dan praktik yang perlu untuk dijembatani. Keempat, methodology gap atau kesenjangan metode. Kadang cara penelitian yang kita gunakan itu tidak cukup untuk memahami satu fenomena. Misalnya, untuk kemudian kita melakukan survei-survei jumlah pengunjung perpustakaan. Kadang kita akan melewatkan tentang pengalaman-pengalaman personal dari pengunjung perpustakaan tersebut. Sehingga kita membutuhkan yang namanya melakukan wawancara mendalam sehingga mendapat informasi lebih lanjut. Nah, ini adalah kesenjangan metode. Kelima, empirical gap atau kesenjangan empiris. Ini terjadi ketika satu teori belum pernah diuji di lapangan secara langsung. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa ruang kerja kolaboratif di perpustakaan bisa meningkatkan pengunjung. Nah, di sini kita memerlukan pengkajian empiris untuk membuktikan datanya. Keenam, ada yang namanya theoretical gap atau gap teori. Nah, di sini misalnya kita memiliki data atau suatu fenomena yang menarik, tetapi kita belum menemukan teori yang cukup untuk menjelaskannya, sehingga kita menggunakan teori-teori lain untuk mengaplikasikannya. Intinya di sini adalah bagaimana kita kemudian bisa mengaplikasikan atau memperluas aplikasi suatu teori itu sendiri. Nah, ini cukup menarik menjadi research gap. Ketujuh, population gap atau kesenjangan populasi. Terkadang peneliti banyak berfokus satu kelompok dan mengabaikan kelompok lainnya. Misalnya sudah banyak yang meneliti tentang bagaimana kebiasaan membaca di kota. Lalu bagaimana dengan kebiasaan membaca di daerah-daerah terpencil? Nah, inilah menjadi salah satu menjadi population gap atau kesenjangan populasi yang menarik untuk kita teliti. Baik teman-teman, kita telah membahas tentang jenis-jenis research gap atau gap penelitian yang insya Allah akan membantu kita dalam hal menyusun penelitian yang lebih relevan dan berdampak.
Mengisi kekosongan research gap ini bukan hanya soal akademik, tetapi bagaimana kita memberikan kontribusi yang nyata di ruang-ruang yang ada di masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya, mohon dimaafkan bila ada kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.